Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-188. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Sekar Mirah pun menjadi bingung sendiri. Ia tidak tahu persoalan apakah yang sebenarnya sedang dihadapi. Tetapi seperti juga Swandaru Geni, ia pun merasakan pula sebuah sentuhan yang tidak sewajarnya pada perasaannya. Tetapi ia pun tidak bertanya sesuatu. Namun sekali lagi, Swandaru dan Sekar Mirah terkejut ketika mereka mendengar Agung Sedayu bergumam lirih. Tetapi aku harus segera meninggalkan padepokan ini. Ketika Swandaru dan Sekar Mirah berpaling kepadanya, Agung Sedayu masih saja merenungi sudut ruangan itu. Sejenak Swandaru Geni masih tetap berdiam diri, tetapi kini gejolak di dalam dadanya menjadi semakin tajam. Bahkan tiba-tiba tumbuhlah berbagai masalah di dalam dadanya. Dan seperti juga Agung Sedayu yang bergumam perlahan-lahan, maka Swandaru pun kemudian bertanya perlahan-lahan, seperti seseorang yang sedang bergumam. Kakak, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Apakah kehadiran kami, aku dan Sekar Mirah di sini tidak dikehendaki? Dan apakah Kakang sedang mencoba menyingkirkan kami dengan cara yang tidak kami ketahui, supaya kami tidak tersinggung karenanya? Meskipun kata-kata Swandaru itu diucapkan perlahan-lahan, bahkan hampir tidak terdengar, tetapi Agung Sedayu terperanjat karenanya. Diangkatnya kepalanya, dipandanginya wajah anak muda yang gemuk itu. Setapak ia bergeser dan hampir ia berteriak, "Dari mana kau mengetahuinya?" Untunglah bahwa mulutnya segera dapat dikuasainya, dan Agung Sedayu tidak mengucapkan kata-kata itu. Sejenak Agung Sedayu berjuang untuk menenangkan hatinya. Ketika ia mendengar suara burung hantu di kejauhan, maka ia menarik nafas dalam-dalam. "Kau salah tafsir, Adi Swandaru," desis Agung Sedayu. Namun suaranya bernada datar dan diwarnai oleh keraguan-raguan hatinya. Swandaru tidak segera menyahut. "Tidak ada seorang pun yang berpendirian demikian di padepokan ini. Kalian di sini sama sekali tidak mengganggu siapapun. Sehingga karena itu, maka tidak seorang pun yang merasa berkeberatan atas kehadiranmu di sini." Tetapi hati Agung Sedayu berkata lain. Ia tahu benar bahwa kakaknya menghendaki agar Sekar Mirah segera meninggalkan padepokan ini lebih cepat lebih baik. Besok atau lusa kakaknya akan menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk menyatakan kebesaran hati para prajurit Pajang dan orang-orang Jati Anom, karena mereka telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas mereka yang berat. Kemudian setelah itu, segera Sekar Mirah akan diantar ke Sangkal Putung oleh sepasukan prajurit, supaya gadis itu terpisah daripadanya dan tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan di antara anak-anak muda. Tetapi keringat dingin mulai mengalir di punggungnya ketika Swandaru bertanya,
Tetapi, apakah sebabnya Kakang menjadi terlampau gelisah? Kakang berbuat sesuatu yang sama sekali tidak aku mengerti, dan Kakang bersikap tidak wajar dalam tangkapanku. Mudah-mudahan aku keliru. Agung Sedayu memang tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Cemas, gelisah, dan bingung sekali. Ia tidak mau menuruti perintah kakaknya. Ia ingin lari malam ini meninggalkan padepokan Tambak Wedi. Tetapi tidak ada tujuan lain selain Sangkal Putu, katanya di dalam hati. Untuk itu, aku harus pergi bersama-sama dengan Suwandaru dan Sekar Mirah. Tetapi bagaimana aku menjelaskan persoalan ini? Pengalaman Agung Sedayu yang sedikit tidak dapat membuka banyak kemungkinan baginya. Ia tidak dapat berpikir untuk lari tidak ke Sangkal Putung. Lari entah kemana, mungkin ke daerah pesisir utara, mungkin ke pantai selatan, menyusur pegunungan kidul ke barat atau ke timur. Agung Sedayu tidak tahu betapa luasnya bumi. Karena itu maka tidak ada angan-angannya untuk pergi ke Belambangan di ujung timur atau ke Banten di ujung barat. Yang ada di kepalanya Jati Anom dan Sangkal Putung, Kademangan Sangkal Putung, tempat tinggal Sekar Mirah dan kakaknya Suwandaru Geni. Kadang-kadang tumbuh juga angan-angannya untuk pergi sejauh-jauhnya ke Mentaup atau ke daerah-daerah yang pernah disebut-sebut oleh Suto Wijoyo dan Kiai Gringsing. Mangir misalnya. Tetapi di sana Agung Sedayu tidak akan dapat bertemu dengan Sekar Mirah, dan selama ia pergi, maka akan banyak sekali peristiwa yang dapat terjadi. Mungkin suatu ketika Wuranto akan pergi ke Sangkal Putung dan membuat hubungan pula dengan Sekar Mirah. Mungkin juga suatu ketika si Danti akan dapat menculiknya lagi. Karena itu maka tidak ada pikiran lain yang ada padanya kemudian selain pergi mengantarkan Sekar Mirah ke Sangkal Putung. Ia akan mengatakan persoalannya kepada pamannya Widura. Tidak sebagai seorang prajurit di bawah perintah kakaknya Untara, tetapi sebagai seorang paman. Ia mengharap bahwa pengaruh pamannya akan dapat membantunya. Kalau perlu, aku harus membuat tekanan terhadap Kakang Untara. Suwandaru adalah pemimpin anak-anak muda Sangkal Putung. Sikapnya pasti akan berpengaruh terhadap kekuatan pajak. Aku tidak peduli apakah dengan demikian aku akan dianggap bersalah oleh Kakang Untara. Desisnya di dalam hatinya. Tetapi Agung Sedayu itu terperanjat ketika Suwandaru berkata, "Aku dan Sekar Mirah ingin penjelasan, Kakang. Seandainya memang kehadiran kami di sini tidak dikehendaki, maka kami bersedia untuk meninggalkan tempat ini. Tidak usah menunggu besok, tetapi malam ini aku dan Sekar Mirah tidak perlu takut terhadap si Danti. Bahkan kita Tambak Wedi. Untuk pergi ke Sangkal Putung ada 1000 jalan. Dan kita Tambak Wedi, si Danti dan Argojoyo tidak berada di 1000 tempat. Kalau memang seharusnya kami berdua mati di tangan mereka, maka itu adalah akibat yang wajar yang tidak perlu disesali. Dalam keadaan serupa ini, adalah kesalahan ayah dan ibu pula, bahwa mereka tidak mengirimkan sepasukan anak-anak muda untuk menjemput kami. Karena kami yakin bahwa Sangkal Putung dapat membangun kekuatan pengawal-pengawal Kademangan segelar sepapan. Dan sudah tentu, kami sangat berharap bahwa Kademangan kami akan dapat mempertahankan dirinya tanpa seorang prajurit pajang pun di daerah kami kelak." "Kau salah paham, adik," sahut Agung Sedayu dengan serta-merta. Tetapi ia tidak segera menemukan kalimat-kalimat yang dapat meyakinkan Suwandaru dan Sekar Mirah. "Kalau demikian, maka apakah yang sebenarnya terjadi, Kakang?" Agung Sedayu menjadi semakin bingung. Akhirnya ia tidak dapat menemukan jawaban yang dianggapnya cukup baik dan beralasan
selain daripada dirinya sendiri. Maka katanya, ada perselisihan antara aku dan Kakang Untara. Swandaru mengerutkan alisnya, sedang Sekar Mirah menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah soalnya? Bertanya Swandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Terasa hatinya menjadi semakin tegang. Swandaru dan Sekar Mirah pun menjadi tidak kalah tegangnya. Mereka menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Agung Sedayu. Kenapa kakak beradik itu tiba-tiba saja berselisih? Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, dan karena desakan perasaan ingin tahu yang tidak dapat ditahankannya, maka Swandaru mendesaknya. Apakah yang menyebabkan kalian berselisih? Agung Sedayu tidak dapat untuk terus-menerus berdiam diri tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu, maka ketika ia tidak dapat mengelak lagi, maka dijawabnya saja sekenanya. Kakang Untara ingin aku menjadi seorang prajurit seperti dirinya. Swandaru mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Suatu kesempatan yang sangat baik bagimu, Kakang. Kini Agung Sedayulah yang terkejut. Ia tidak menyangka bahwa demikian tanggapan Swandaru tentang tawaran kakaknya padanya untuk menjadi seorang prajurit itu. Tetapi, kenapa Kakang menjadi tampak cemas dan gelisah, bahkan sampai berlari-lari? Pertanyaan itu memang terlampau sulit untuk dijawab, tetapi Agung Sedayu tidak dapat berdiam diri lagi. Ia harus memberi penjelasan supaya tidak terjadi salah paham. Dan penjelasan itu harus disusunnya, dikarangkannya lebih dahulu. Sorot mata Swandaru memancarkan ketidaksabaran hatinya, seolah-olah mata itu telah mendesaknya untuk mengatakan sesuatu. Terdengar Agung Sedayu berdesah, perlahan-lahan dan penuh kebimbangan ia pun menjawab. Adi Swandaru, ternyata aku berbeda pendirian dengan Kakang Untara. Aku tidak ingin menjadi seorang prajurit. Dengan serta-merta Swandaru menyahut. Mustahil. Mustahil seorang laki-laki yang mempunyai bekal yang cukup menolak kesempatan untuk menjadi seorang wiratamtama. Kakang, kelak aku pun ingin menjadi seorang wiratamtama. Agung Sedayu mencoba menganggukkan kepalanya. Katanya, mungkin pada suatu ketika aku pun ingin untuk menjadi seorang prajurit wiratamtama. Tetapi tidak sekarang. Swandaru mengerutkan keningnya. Dari sela-sela bibirnya meluncur pertanyaannya. Sekarang? Iya, Kakang Untara ingin memaksaku untuk pergi ke Padang dan langsung menghadapi Gede Pemanahan. Aku harus menunggu perintahnya untuk berbuat sesuatu, supaya aku mendapat kepercayaan dan langsung menjadi seorang prajurit wiratamtama yang terpandang. Kesempatan yang luar biasa. Tiba-tiba mata Swandaru menjadi berseri-seri. Kalau saja kesempatan itu ada juga buatnya, maka ia akan menjadi sangat bergembira. Maka katanya, Kakang, tolong katakan kepada Kakang Untara bahwa aku pun ingin mendapatkan kesempatan yang serupa. Aku tidak harus mulai dari tataran yang paling rendah. Untuk itu, aku tidak terlampau berkeberatan seandainya aku harus menjadi seorang prajurit yang paling bawah dalam keadaan yang wajar. Tetapi biasanya, kesempatan untuk dapat merambat ke tingkat yang lebih tinggi terlampau sulit. Tetapi justru syarat-syarat itu tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah masalah-masalah lain. Hanya orang-orang yang terdekat dengan lurah-lurah wiratamtama sajalah yang mendapat perhatian mengenai kemampuan dan keprigelannya.
Agung Sedayu menjadi semakin bingung mendengar jawaban Swandaru itu. Ternyata Swandaru justru tertarik kepada ceriteranya yang dengan susah payah disusunnya untuk melepaskan diri dari kebingungan. Tetapi ia kini terperosok ke dalam kebingungan yang baru. Nah, bagaimana Kakang? Tiba-tiba Agung Sedayu menengadahkan dadanya. Ia menemukan jawaban yang untuk sementara dapat membebaskan dari ketegangan itu. Katanya, justru itulah yang aku tidak mau, Adiswandara. Kenapa? Dengan ragu-ragu ia bertanya. Aku menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Kakang Untara itu adalah kesempatan seperti yang kau katakan. Aku diterima menjadi seorang wiratantama, bahkan mungkin seorang yang langsung mendapat kedudukan yang baik. Bukan karena jasa-jasaku sebagai seorang prajurit. Hal itu dapat terjadi karena aku adalah adik Kakang Untara. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Itulah sebabnya aku harus menghindarkan diri dari padepokan ini sebelum Kakang Untara memaksaku. Bagiku Adiswandara, lebih baik menjadi seorang prajurit yang memanjat tataran demi tataran. Tetapi karena hasil keringatku sendiri, daripada aku langsung mendapat kedudukan yang baik. Tetapi hanya karena aku seorang adik dari Kakang Untara, dari seorang senopati yang telah berjasa, dapat menyelesaikan sisa-sisa orang Jipang di bagian selatan ini. Tetapi yang berjasa adalah Kakang Untara, bukan aku. Seandainya mendapat wisuda, seharusnya juga Kakang Untara, bukan aku. Oh, Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari mulutnya terdengar ia berdesis. Itukah sebabnya kau ingin meninggalkan padepokan ini? Iya, jawab Agung Sedayu. Aku tidak mau. Aku akan pergi ke Sangkal Putu. Mungkin kelak aku ingin menjadi seorang prajurit di sana, pada pasukan Paman Widura. Tetapi Paman Widura adalah pamanmu pula, Kakang. Kalau ternyata kau mendapat kesempatan, maka kau akan menyangka bahwa kesempatan itu kau terima, justru kau kemenakannya. Agung Sedayu terdiam. Pertanyaan ini tidak segera dapat dijawabnya. Sekali lagi ia mencoba memutar nalarnya untuk membebaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepalanya menjadi pening. Sekali lagi ruangan itu terdampar ke dalam kesenyapan yang tegang. Tubuh Agung Sedayu telah menjadi basah oleh keringat dingin yang seolah-olah diperas dari tubuhnya. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam untuk mencoba menenteramkan hatinya. Baru sejenak kemudian Agung Sedayu menjawab, mungkin aku mempunyai perasaan yang demikian pula, Adiswandara. Tetapi pasti tidak akan terlampau tajam seperti saat ini apabila aku harus memenuhi perintah Kakang Untara dan menghadapi gede pemanahan. Maka segera aku akan terlempar ke atas. Itu pasti tidak akan dapat memberi ketentraman di hatiku. Apalagi aku tahu bahwa prajurit-prajurit yang kemudian berada di bawahku adalah orang-orang yang telah berjuang cukup lama dan mempunyai jasa yang cukup besar buat pajak. Kemampuan dan pengalaman ada pula yang melampaui aku. Nah, aku tidak akan dapat melakukan tugas yang demikian. Agung Sedayu memandangi Swandaru Geni untuk mencoba menangkap kesan kata-katanya di hati adik seperguruannya itu. Dan ia melihat Swandaru itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu maka hati Agung Sedayu menjadi agak tentram. Ia mengharap Swandaru dapat mempercayainya. Dan dengan tiba-tiba saja Swandaru bertanya, jadi bagaimanakah maksudmu, Kakak? Apakah kau akan segera berangkat? Dada Agung Sedayu kini dihentak oleh kebimbangannya. Justru karena pertimbangan-pertimbangan yang kemudian tumbuh di dalam hatinya. Justru karena pertanyaan Sekar Mirah tentang Kitambak Wedi yang mungkin mereka temui di jalan. Kalau aku ingin lari dari persoalan ini,
maka akulah yang seharusnya menjumpai akibat yang betapapun beratnya. Tidak sewajarnya aku menyeret kedua kakak beradik itu ke dalam bencana. Desis Agung Sedayu di dalam hatinya, tetapi hati itu seakan-akan diliputi oleh kegelapan. Itulah sebabnya, maka pertimbangannya menjadi kabur dan ragu-ragu. Kakak, terdengar Swandaru meneruskan kata-katanya. Apabila Kakang menghendaki kami ikut dengan Kakang berangkat saat ini juga, maka kami pasti tidak akan berkeberatan. Kami tahu bahwa kau sedang diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Mungkin aku dan Sekar Mirah kurang dapat memahami caramu berpikir dan mempertimbangkan persoalanmu. Tetapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin membingungkan diriku sendiri dan menambah aku menjadi bingung. Sekarang bagaimana pertimbanganmu? Berangkat sekarang atau tidak? Kami akan mengikuti kau. Sebab tanpa kau di sini, maka kami akan menjadi orang asing. Ternyata prajurit-prajurit Pajang yang di sini, sebagian terbesar bukan prajurit-prajurit Pajang yang berada di Sangkal Putu. Hanya 1-2 orang sajalah yang mengenal aku dan Sekar Mirah. Selainnya adalah orang asing bagiku. Sepertinya aku juga orang asing bagi mereka. Karena itu, katakanlah keputusanmu. Aku dan Sekar Mirah tidak akan menolak. Kau bagi kami adalah orang terdekat di sini, selain guru. Tetapi ternyata kata-kata Swandaru itu membuat Agung Sedayu semakin bingung. Ia kini benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan. Keringatnya menjadi semakin deras mengalir di punggung dan tengkuknya. Ia sudah terperosok semakin jauh ke dalam persoalan dan cerita yang disusunnya, namun yang semakin membingungkannya sendiri. Karena itu, maka ia pun sekali lagi terbungkam. Sekali-sekali tangannya meraba keningnya, mengusap titik keringat yang menetes. Swandaru melihat wajah Agung Sedayu yang pucat itu. Ia pun tiba-tiba menjadi bingung sendiri. Tetapi untuk mengurangi dan meredakan ketegangan perasaan Agung Sedayu, maka Swandaru tidak bertanya lagi. Sekar Mirah yang duduk di dekat Swandaru pun menjadi tidak kalah bingungnya. Ia tidak mengerti pendirian Agung Sedayu, tetapi ia merasakan bahwa ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh anak muda itu. Dan yang disembunyikan itu, menurut dugaan Sekar Mirah, pasti menyangkut dirinya dan kakaknya Swandaru Geni. Namun Sekar Mirah pun tidak bertanya sesuatu. Seperti Swandaru, ia tidak ingin membuat Agung Sedayu bertambah bingung. Tetapi keheningan dalam ruangan itu terasa semakin lama semakin tegang. Keringat di punggung, tengkuk dan kening Agung Sedayu menjadi semakin deras mengalir. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba mereka serentak mengangkat wajah-wajah mereka. Terdengar langkah-langkah kaki dekat sekali di luar dinding ruangan itu. Kemudian terdengar suara gemerisik mendekati pintu di sepanjang dinding rumah. Agung Sedayu dan Swandaru tanpa berjanji segera meloncat berdiri. Tangan-tangan mereka melekat di hulu pedang. Sedang Sekar Mirah pun telah berdiri pula di belakang Swandaru. Tiba-tiba mereka mendengar suara berdesah. Daerah ini adalah daerah yang aman. Kenapa kalian menjadi gelisah dan mudah sekali menjadi terkejut? Ketika anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, suara itu sudah amat mereka kenal. Suara Kitanu Metir. Tergopoh-gopoh Swandaru melangkah ke pintu dan menarik selaraknya. Ketika pintu itu terbuka, mereka melihat Kitanu Metir berdiri sambil tersenyum. Katanya, hanya kegelisahan di hati kalianlah
yang telah membuat kalian menjadi cemas menanggapi setiap persoalan. Kalian menjadi terlampau mudah terkejut dan kadang-kadang bingung. Agung, Sedayu, dan Swandaru menundukkan kepalanya. Kata-kata gurunya terasa tepat menyentuh jantung mereka yang bertentangan. Duduklah, sebaiknya kita bersikap wajar. Kenapa kalian menjadi gelisah, cemas, dan bahkan pucat seperti melihat hantu? Agung, Sedayu, dan Swandaru menjadi semakin tunduk. Perlahan-lahan, mereka melangkah dan duduk kembali di atas ambin bambu. Sementara Kitanu Metir sendirilah yang menutup pintu. Ketika pintu sudah tertutup rapat, maka Kitanu Metir itu pun kemudian melangkah ke ambin itu pula dan duduk di antara mereka. Di antara ketiga anak-anak muda yang sedang dicekam oleh persoalan yang tidak begitu jelas. Demikian Kitanu Metir duduk. Ia bergumam, pintu itu tidak usah diselarak. Tidak akan ada orang yang masuk untuk kepentingan apapun di malam begini. Di sini, dalam keadaan ini, pasti tidak ada pencuri dan tidak akan ada orang-orang cipak atau orang-orang tambak wedi yang akan datang. Ketiga anak-anak muda itu tidak menjawab, sedang Swandaru dan Agung Sedayu menjadi semakin tunduk. Ia tahu benar maksud kata-kata gurunya itu. Di luar, dinginnya bukan main, desak gurunya itu. Tetapi tiba-tiba nada suaranya meninggi. Tetapi kenapa kalian? Aku lihat baju kalian menjadi basah oleh keringat. Apakah udara di dalam rumah ini sangat panas? Masih belum ada yang menjawab. Aku kira di dalam ini pun cukup sejuk, meskipun tidak sedingin di luar. Kitanu Metir berhenti sebentar. Apakah rumah ini beratap ijuk atau daun ilalang? Memang, kedua-duanya dapat menahan dingin. Apabila udara dingin, maka ruangan di sini tidak akan terlampau dingin. Tetapi apabila udara panas, ruangan ini akan menjadi cukup sejuk. Tidak seperti dipanggang di atas bara. Belum ada jawaban. Aku tidak begitu memperhatikan. Apakah kalian melihatnya siang tadi? Swandaru dan Agung Sedayu mengangkat wajah-wajah mereka sejenak, tetapi wajah-wajah itu tertunduk kembali. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, kalian seolah-olah mandi keringat, bukan karena panasnya udara. Mungkin kalian sedang ketakutan. Begitu. Ini seperti berjanji keduanya menjawab. Tidak, Guru. Ya, tidak, Guru. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya. Mungkin kalian tidak sedang ketakutan. Tidak pula sedang kepanasan. Tetapi kenapa kalian gelisah? Ketika kalian mendengar suara kakiku berdesir di samping dinding rumah ini, kalian terkejut. Aku mendengar gerak kalian. Kalian segera berloncatan seperti ada seorang musuh yang mengintip. Aku pun kemudian mengintip dan aku melihat tangan kalian telah melekat di hulu pedang sebelum pintu itu terbuka. Nah, apakah yang sudah terjadi atas kalian sehingga kalian menjadi gelisah dan bahkan seolah-olah ketakutan? Apakah ada persoalan yang membuat kalian cemas? Ancaman dari seseorang misalnya, atau tantangan dari orang yang kalian anggap jauh lebih tinggi ilmu tata bela dirinya daripada kalian? Sejenak Agung Sedayu dan Swandaru berdiam diri, namun kemudian hampir bersamaan mereka menggelengkan kepala mereka.
Tidak, Guru. Tidak, Guru. Kalau begitu, apakah yang telah merisaukan hati kalian? Sekali lagi anak-anak muda itu terbungkam. Nah, aku tahu sekarang, berkata Kitanu Metir sambil tersenyum. Yang merisaukan itu pasti kalian sendiri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, sedang Swandaru mengerutkan keningnya. Mereka masih saja berdiam diri, tetapi yang menjawab justru Sekar Mirah. Iya, Kiai. Yang merisaukan kami adalah hati kami sendiri. Kitanu Metir tertawa perlahan-lahan. Begitulah. Karena itu jangan kau turuti perasaan hati. Setiap persoalan, pertimbangkan masak-masak dengan nalar. Jangan semata-mata dengan perasaan. Dengan demikian, kalian tidak akan dicemaskan oleh hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Terdengar nafas Agung Sedayu semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidungnya. Terengah-engah, seolah-olah baru saja bergulat dengan hantu. Apalagi ketika gurunya berpaling kepadanya dan langsung bertanya, apakah yang membuat kau menjadi cemas? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Bukankah kau baru datang dari Banjarpadepokan menghadap kakakmu? Ya, Guru. Aku memang baru saja menghadap Kakang Untara di Banjar. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu, pasti ada pembicaraan yang membuat kau bingung atau risau, membuat kau kehilangan ketenangan dan pertimbangan. Begitu. Sejenak Agung Sedayu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, meskipun bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak terdengar jawaban dari mulutnya. Baiklah, mungkin pertanyaanku membuat kau semakin bingung, berkata Kitanu Metir kemudian. Karena itu, sekarang tenangkanlah hatimu. Sebaiknya kau pergi tidur. Angger Swandaru dan Angger Sekar Mirah sebaiknya pergi tidur pula. Tetapi justru hal itu telah membuat hati Agung Sedayu semakin kisruh. Apabila ia harus pergi tidur dan besok pagi-pagi ia masih berada di padepokan itu, maka ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Ia harus meninggalkan pondokan itu. Ia harus bersama dengan kakaknya. Apakah yang akan dikatakannya kepada Swandaru dan Sekar Mirah? Tetapi yang lebih menggelisahkan lagi adalah bahwa ia tidak boleh berhubungan dengan gadis itu. Ia tidak boleh pergi ke Sangkal Putung, dan seterusnya ia harus menjadi seorang prajurit. Sebenarnya menjadi seorang prajurit itu sendiri sama sekali tidak menakut-nakuti hati Agung Sedayu. Yang paling menggelisahkannya adalah kemungkinan bahwa ia harus berpisah dengan Sekar Mirah. Agung Sedayu yang masih muda itu tidak tahu pasti ikatan apakah yang ada di dalam hatinya. Ia tidak menyadari apakah yang telah membuatnya seperti kehilangan akal karena kemungkinan perpisahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.